Dinsyah di kawasan Kota Waringin Barat. Bersama saya ada Habib Abdurrahman Al-Gadri, ada Haji Musa, dan ada Pak Haji Aziz dan teman-teman semuanya. Didampingin teman-teman Banser. Ini tradisi NU lah, ya, seperti ini. Izinkan saya ingin bincang-bincang dengan beliau. Mudah-mudahan ada ilmu, ada manfaat, ada hikmah yang bisa kita ambil. Assalamualaikum Pangeran. Waalaikumsalam. Izin saya perkenalkan, nama saya Syarif Rahmat dari Jakarta, teman dari Habib Abdurrahman yang katanya cucu ya. Cucu, Masya Allah. Perkenalkan, saya ingin kenal lebih jauh dengan panjenengan, nama lengkap panjenengan. Setahu saya kan tahunya Pangeran saja ya, Pangeran Sadin. Itu dari mana turun-temurunnya itu Pangeran itu, supaya pemirsa yang jauh di sana bisa mengenal panjenengan dan sejarah akan kita lestarikan. Monggo. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan barokah rahmat hidayahnya pada kita sekalian. Tak lupa pula marilah kita selalu aturkan selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utamanya tentu saya ucapkan selamat datang pada Habib dan juga ibu sekalian, bahwa ini merupakan suatu kunjungan, atau kalau boleh saya katakan suatu kehormatan yang sangat luar biasa ya. Tapi kalau saya maknai dalam suatu kehadiran beliau nih, Habib nih, Syarif Rahmat, Habib Syarif Rahmat nih, terus terang saja, karena saya juga selalu memegang apa yang pernah diamanahkan almarhumah Nininda Ratu Sri Mahkota Permaisuri Sultan Kota Waringin yang ke-13. Jadi kalau dibahasakan di sini di Pangkalan Bun, cuk amanahku ke Ikam, ke Munaja Ikam dengan Sopaja Ikam dan di Munaja Ikam. Ikam harus selalu ingat bahwasanya ilmu Allah Ta'ala ini kada bertempat. Kepada siapapun Allah berkehendak kun fayakun jadi. Nah, jadi maaf, ini salah satu bukti bahwa kuasa Allah ini maaf, bukan saya ini jauh sekali, kecil apa arti diri saya. Tapi alhamdulillah ada cucu saya yang dapat barokah rahmat ridha Allah, bisa memimpin suatu pondok pesantren dan sebagainya, bahkan bisa menghadirkan beliau-beliau ini. Ini suatu barokah rahmat ridha Allah. Kalau dipikir siapa cucu, mungkin orang mengatakan, cucu ini apa? Kan begitu. Ini secara logika kemanusiaan saja. Tetapi secara naluri yang sebetulnya, yang selalu saya emban saya amanah tadi itu, ya ini, bahwasanya ilmu Allah Ta'ala ini tidak bertempat kepada siapapun. Walau cucu, walau buyut mungkin, bapak inilah yang akan mengangkat harkat martabat derajat. Karena barokah rahmat dan ridha Allah tadi. Sekarang saya akan sampaikan. Nama saya Pangeran Arsyadin Syah bin Pangeran Ratu Alamsyah Sultan Kota Waringin yang ke-14. Kerajaan Kota Waringin adalah keturunan dari Kerajaan Banjarmasin. Jadi dari Kerajaan Banjarmasin, Sultan keempat Sultan Mustainubillah mempunyai putra, yaitu Paran Adipati Antakesuma. Beliaulah yang akhirnya mendirikan kerajaan di Kota Waringin. Nah, di Kota Waringin ini, dalam artian kata Kota Waringin Barat, Kobar ini ada dua kerajaan. Kerajaan yang tua itu ada di Kota Waringin Lama, kerajaan yang baru ini ada di Pangkalan Bun ini. Nah, jadi kenapa ada dua kerajaan? Jadi kalau boleh saya sedikit menyinggung masalah soal wilayah-wilayah kerajaan ini, tidak bedanya dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Bahwa dulunya Keraton Kasunanan Surakarta itu adalah Kartasura.
lalu berpindah menjadi Keraton Kasunanan Surakarta. Nah ini sama juga, bahwa kerajaan Kota Waringin, yang Kota Waringin namanya itu ada kerajaan yang tua, itu waktu itu diperintah oleh Sultan Datuk Canggah Moyang kita ini, dari Sultan pertama sampai Sultan ke-8. Sultan ke-9 itu Panaratu Imanuddin. Nah, ini beliau memindahkan kerajaan Kota Lama tadi, dibangunlah di sini di Pangkalan Bun. Maka ada amanah, kudirikan negeri Sukabumi Kutaringin baru, karena ada Kota Waringin Lama. Kutaringin baru, Pangkalan Bun. Nah ini sebetulnya apa? Memang ini bukan suatu transisi, tapi ada suatu mungkin segi politiknya dan lain sebagainya, atau keamanan. Mungkin beliau dulu sudah dibaca, dipelajari bahwa kalau Kota nanti agak ke pedalaman. Betul. Jadi dibangunlah di sini sehingga mungkin Kota. tengah kota, mendekati ke kota agar apa? Untuk apa, kalau dulu masih ada zaman Lanun, Bi. Nah, zaman dulu Lanun apa? Masih bajak. Lanun itu bajak yang datang bajak laut dari Filipina, dari suku Lanun. Nah, sehingga apa? Di sini mungkin beliau Perompak ya. Nah, perompak. Perompak laut. Sehingga beliau sudah menyiapkan di Pangkalan Bun sudah ada, makanya dulu adanya kubu segala macam. Kubu itu ya dipersiapkan untuk menjaga jangan sampai perompak-perompak itu masuk ke pedalaman. Nah, kalau terus terang saja bahwa semua kemajuan tentu kita tidak memungkiri perubahan dan perkembangan zaman. Tetapi kalau kita mau menyadari dan mengingat, makanya seperti beliau ini untuk memajukan, untuk mengikatkan, ini akrabnya silaturahim tadi. Ini tidak beda dengan Canggah tadi itu. Kudirikan negeri Sukabumi Kutaringin baru Pangkalan Buun untuk anak-anakku, cucu-cucuku dan semua keturunanku. Juga, nah, juga orang-orang yang mau berdiam di negeriku di bawah pengkuan kerajaan Kutaringin. Masya Allah. Ini sudah mendapatkan suatu demokrasi atau bentuknya suatu persatuan dan kesatuan. Jadi bukan juga orang-orang Pangkalan Bun, tidak, juga orang-orang Banjar, tidak. Hah? Tapi juga orang-orang yang mau berdiam di negeriku di bawah pengkuan kerajaan Kutaringin. Nah, hal yang demikian ini alhamdulillah artinya masih ada beliau ini, semoga banyak beliau-beliau Amin. yang bisa selalu mengakrabkan silaturahim ya, untuk memperkuat, mengukuhkan ukhuwah Islamiyah kita. Karena terus terang saja kerajaan Kota Waringin satu-satunya kerajaan Islam yang ada di Kalimantan Tengah. Nah ini, jadi kita bukan lalu mengkotak-kotakan, mengsuku-sukukan atau menginikan soal masalah agama. Nah, tetapi kalau kita kembalikan, kita sendiri harus sadar bahwa kita mempunyai tugas yang lebih mulia tadi itu. Ya alhamdulillah. Nah, dan saya pun bersyukur kepada Allah. Nah, beliau mau hadir. Beliau berkenan menengok saya. Dia berkenan bersilaturahmi dan silaturahmi dengan saya. Ya cuman ini keadaan pondok saya. Dan terus terang saja, pondok saya ini terus terang saja, kalau bukan karena jasa dari anak Anda Haji Muhammad Ansori, mungkin tidak sepantasnya seorang pangeran, seorang anak raja, tapi rumah pun tidak punya. Masya Allah. Ini semua karena jasa anak Muhammad Ansori. Tapi ini semua kita sadari. Walaupun almarhum ayah ini, beliau ini sebagai pejuang. Beliau adalah pencetus juga, pendiri, pembina dari perjuangan. Makanya insya Allah kalau nanti beliau ini bisa ada melihat bahwa di istana kita ini ada almarhum ayah Panaratus Alamsyah ini tadi bersalaman dengan Bung Karno.
Masya Allah. Karena beliau dulu mau dibuang Belanda ke Kalbar atau wilayah timur. Beliau tidak mau dengan alasan satu saja, bahwa saya akan mengantarkan kembali pulang istri Permaisuri saya. Karena almarhumah ibu itu cucu Paku Buwono ke-9. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya berangkatlah beliau ke Solo. Tapi sebenarnya bukan ke Solonya yang dituju. Beliau menemui Bung Karno ke Yogyakarta. Makanya ada fotonya. Menyatakan bahwa kerajaan Kota Waringin itu di belakang Republik. Nah, NKRI. Nah, NKRI ya tentunya negara kesatuan. Nah, negara kesatuan yang disatukan siapa? Ya tentunya para kita, para raja-raja. Maaf saja. Sehingga apa? Bagaimana segala sesuatunya? Kalau saya kembalikan kepada mungkin ya sebutan bahwa Bung Karno dulu pernah menyampaikan jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau melupakan sejarah. Nah, sejarah ini apa? Dan pejuang ini ya bukan hanya pejuang tentara toh, tentara zaman dulu mungkin yang belum muncul, TKR, BKR ini. Nah, ini para suhada ini, makanya alhamdulillah bersyukur. Yang insya Allah malam nanti mungkin kita akan haulkan bersama itu. Ya, bersyukur alhamdulillah. Karena apa? Dari satu sisi ini sudah mau mengangkat, sudah mau mengingatkan, sudah mau menghargai jasa-jasa ini tadi. Nah, mudah-mudahan yang dari sedikit demi sedikit inilah terkumpul suatu persatuan, suatu kumpulan yang besar. Itulah menghargai seluruh pejuang Nusantara. Ya karena terus terang saja, ini maaf saja, mungkin wilayah Kume misalkan. Nah, wilayah Kume ini dulu terus terang saja bukan hanya dari Kumenya sampai di Pangkalan punya saya, karena memang itu Mendura dulu didatangkan almarhum kakek. Masya Allah. Ke sini. Nah, makanya ada nama-nama ini. Oh, ini dulu nama ada juga Pasana. Pasana itu yang membuat jalan Pangkalan Bun Kume dan rombongannya. Pak Ya. Salim. Nah, lalu ada lagi siapa yang dulu pejuang grup jenggot segala macam. Nah, Ya, ini Jamal Semat, Jenggot, Pak Leo. anak turunnya mungkin dalam hati kecilnya. Kakekku, buyutku dulu berjuang. Tapi kok seolah tidak ada harganya. Monggo, ngambil. Bu, ngambil dulu. Nah, ini saya sangat bangga sekali bahwa beliau bukannya dari Sampit, bukannya beliau ini dari Sukamara, tapi beliau dari jauh. Beliau berkenan hadir di sini dalam hal misi-misi yang sangat mulia. Alhamdulillah, syukur. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan barokah rahmat ridha Allah, diberikan kekuatan lahir dan batin, dipanjangkan umur sehingga masih dapat mengemban dan melestarikan serta melanjutkan apa-apa yang memang menjadi tugas dan kewajiban kita. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan, Bib. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada ucapan atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, hamba Allah yang muliakan, banyak pelajaran yang kita ambil di sini. Pertama, bahwa beliau ini putra raja. Bayangan kita seorang raja dan putranya itu pasti bergelimang harta benda, kaya raya, dengan pakaian kebesaran, lalu sejumlah pengawal dan sebagainya. Tetapi faktanya seperti apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa beliau nyaris tidak punya apa-apa. Dan itu bukan sebuah kehinaan sebenarnya. Karena apa? Apa yang beliau miliki dari keluarganya, dari terahnya, sudah dari dulunya, dari nenek moyangnya, ingin mempergunakan kebesaran, kemuliaan, dan kehormatannya untuk orang banyak. Ini yang mahal. Sama dengan Kanjeng Sunan Kalijogo.
Sunan Kalijogo dari keraton dia tinggalkan keratonnya untuk berdakwah tengah masyarakat, bertemu dengan bajingan, bertemu dengan preman, bertemu rakyat kecil. Dia jadi apa saja dia lakukan demi rakyat banyak supaya dapat hidayah. Saya kira ini yang mahal buat kita. Nah, tinggal tanya kita sekarang apa yang bisa kita lakukan. Saya melihat Habib Abdurrahman sudah mulai kembali melanjutkan perjuangan ini. Insya Allah saya akan terus bareng akan menemani sampai amin, saya siap. Tidak jauh untuk Jakarta sini, terlalu dekat. Dan yang kedua bahwa beliau telah menyediakan kerajaan atau keraton atau wilayah ini untuk semua orang yang datang di sini, tidak dibatasi siapapun. Itu sebuah kemanusiaan yang sangat besar, dan modal nasionalisme, modal integritas satu bangsa adalah bagaimana satu wilayah bisa menerima yang lainnya. Dan saya kaget ketika mendengar bahwa beliaulah yang bawa orang-orang Madura ke sini. Itu aneh. Ketika umumnya daerah lain itu menolak kedatangan penduduk di luar daerahnya, tapi beliau justru membawa orang-orang dari Madura ke sini. Luar biasa. Dan itu ada, saya kira, wakaf hidup yang tidak ada hentinya. Ya, jadi bagaimana bisa memberikan pengharapan orang-orang dari jauh untuk bisa ada di sini, sementara beliau sedang berkuasa. Kalau orang susah menerima orang lain biasa, tapi kalau orang berkuasa menerima orang lain itu sulit. Karena apa? Dikhawatirkan mengganggu kekuasaannya. Ternyata itu tidak ada di sini. Nah, kita berharap bahwa pengorbanan yang telah dilakukan oleh kerajaannya Kota Waringin, dengan mengintegritaskan dirinya kepada NKRI, sudah bergabungnya berada di belakang NKRI, ini bikin kita punya rasa malu lah. Kalian yang bukan anak raja, kalian yang bukan terah orang hebat, kok mau coba-coba ngerusak NKRI? Beliau yang telah raja, yang telah mengorbankan kekuasaan keluarganya untuk bergabung dengan NKRI, tidak pernah minta lepas dari NKRI. Maka kalian yang mengganggu keutuhan NKRI dengan dalih apapun, itu sebenarnya kalian orang tidak punya malu. Saya kira ini sambil terus bincang-bincang lah. Intinya itu tadi pesan yang saya terima, minimal dua ya. Satu, pengorbanan kehormatan, yang kedua juga adalah integritas, menghargai nilai kemanusiaan, kebersamaan dalam sebuah negeri yang kita cintai ini. Mungkin tidak banyak yang mencatat sejarah ini, dan saya berharap lewat SQ TV ini kita akan sebarkan terus supaya orang tahu di sini ada sebuah kerajaan yang telah mengorbankan semua kekayaannya, harga dirinya, kehormatannya untuk sebuah negeri yang mereka terima sebagai bagian daripadanya, yaitu NKRI Kota Waringin, Kerajaan Kota Waringin. Saya sendiri tadi mendengar ada Pangkalan Bun, itu asalnya apa? Pangkahan Boon. Ini penting, ini kita nggak banyak yang tahu. Jadi Pangkalan Bun ini sebetulnya itu asalnya kalimat apa katanya? Nama aslinya itu nama seseorang, Buun. Buun ini karena orang Pongkahan ya? Bukan. Namanya ini. Enggak, tadi kan pangkalannya. Nah, pangkalan itu karena si Buun namanya ini Buun, namanya orang Dayak. Orang Dayak namanya Buun. Nah, Buun ini sering ke sungai itu, masih berlabuh di sungai tadi itu. Oh, mangkal di situ. Lalu di situ diberi nama adalah Pangkalan Buun. Sampai sekarang pun ada namanya Sungai Buun. Oh. Nah, tetapi oleh pemerintah daerah lalu dirubah menjadi singkat saja Pangkalan Bun. Nah, ini kita kembali lagi bahwa yang tadi sudah ada saya sampaikan, sedikit saya singgung, yang sekali-kali meninggalkan sejarah tadi itu. Nah, sejarah ini kan kembali kan asal muasal kowe njedul kok ngendi mesti kok wong tuamu. Wong tuamu njedul kok mbahmu njedul kok buyutmu. Kan run temurun. Ngerti kan? Nah, tapi nggak bisa ngomong kan ya. Nah, dari hal-hal yang demikian inilah yang sebetulnya kalau kita mau menyadari, nah ini sampai ke atas pun, nah itu terus saya maaf Bib. Artinya setelah Habib Menas ya kita ini Habib Menas. Sing wis zaman dhisik wis ditemokke mbek sing kuasa. Secara Habib Menas munggah kowe mongso. Loh, di atas kali masih ada langit loh. Makanya apa? Yang disebutkan bahwa ilmu Allah adalah tidak berdapat. Saya cari apa mana bahwasanya ilmu Allah. Akhirnya saya cari ketemunya apa? Sama yang paling gampang dicerna nih. Oh, ojo dumeh. Nah, jadi ojo dumeh ini tadi bahasa Jawanya, tapi kalau saya cernakkan, saya artikan ke bahasa kita di Pangkalan Bun ini,
jangan semontang-montang. Jangan mentang-mentang. Ojo mentang-mentang. Mentang-mentang kowe iki Gusti, mentang-mentang kowe pangeran, mentang-mentang kowe pejabat. Oh, ngisore mboknya. Berarti nanti sesuk sing mboknya mbane malah jadi gubernur. Nah, Kamu nggak mumet dah sih, nenah saja. Ya. Nah ini, udah ini tanya, apa yang nanti pas Nah, ini ngerti nggak nih? Ternyata bahasa Jawanya medok, bahasa Sunda bagus. Wah, naroco, lek kowe sapa gitu. Misalnya tadi disebut-sebut ada jas merah. Ya. Jangan sampai melupakan sejarah. Ada lagi sekarang. Iya. Jas hijau. Itu NU. Jangan sampai hilangkan jasa ulama. Nah, terus nanti ini ada jas belang. Jangan sampai ada benda yang hilang. Itu keraton harus jaga. Terus ada juga nanti jas kuning. Jangan sampai kurang peningkatan. Dan saya jas hitam. Jangan sampai hidup tanpa makna. Amin, amin ya Allah. Jadi pakai jas semuanya. Keterlibatan Kiai Gede dalam Kesultanan Kota Waringin. Nggih, sama. Dalam perjuangan para ulama, karena Kerajaan Kota Waringin adalah sebagai kerajaan tunggal Islam di bumi Kalimantan Tengah. Masya Allah, Masya Allah. Nah inilah dia mungkin bisa mengupas Awal-awalnya ya mungkin ya. Kiai Gede. Ya gitu. Tadi sedikit. Saya sudah 2 kali ke sana, ke kuburannya. Ya gede. Iya, Masya sudah. Allah. Sudah etikaf di masjidnya juga. Baru ini ke sini. Tapi baru ke sini. Ya kan harus yang tua dulu. Nggih, maaf ya. Nah, Kiai Gede, ini kalau boleh saya sampaikan sepengetahuan saya sesuai dengan apa yang dicatat oleh almarhum ayah Tuan Ratu Alamsyah, bahwa Kiai Gede ini sebetulnya beliau ini ya kalau boleh dikatakan sebagai seorang panglima juga dari Demak. Masya Allah. Nah, mungkin ada suatu kesalahan apa beliau dulu dengan Sultan Demak. Nah, mungkin kita tidak tahu apakah itu masalah soal peperangan atau soal masalah apa. Bahwa sebenarnya Kiai Gede ini sebenarnya lebih tahu. Tapi mungkin Sultan Demak yang mungkin yang tidak mau tahu, aku Sultan, aku kudu ayo A, hari B, yo B, hari ini. Nah, tapi mungkin disitulah ada suatu miscommunication yang belum bisa diterima. Akhirnya Kiai Gede ini tadi diriwayatkanlah ke Banjar. Nah di Banjarmasin ini kalau menurut riwayatnya ini bahwa beliau ini sudah diketahui oleh Sultan. Ini bukan sembarang orang. Bahkan beliau setelah macam ya maaf saja setelah mau mengabdi lah jadi apapun. Karena beliau sudah tahu, akhirnya beliau diberikan suatu tugas untuk memperluas wilayah kerajaan. Susur sampailah yang di Kota Waringin Lama tadi. Ini secara singkatnya. Nah di Kota Waringin Lama ini lalu beliau ini secara tidak langsung beliau lah seperti perdipatinya. Jadi sebelum menemui raja, sebelum ada upeti sampai ke Banjar, itu mungkin melalui beliau. Nah, sehingga waktu pernah Adipati Antagesuma ini tadi putra Sultan raja yang keempat dari Banjar ini tadi, maka beliau masuk diterimalah dengan sangat-sangat terbuka. Diberbiasakan bahwa pucuk dicinta ulam tiba, daripada jauh-jauh mengantar upeti ke Banjar, lebih suka, lebih senang bahwa di sini ada putra dari Raja Banjar yang mau menjadi raja di sini. Nah ini riwayat singkatnya begitu. Dan beliau sebagai ulama besar tentu, karena saya katakan bahwa kalau dikatakan banyak versi ini, versi muncul ya semonggo kerso, soal buaya opo sesuatu dalam catatan Suwargi Romo almarhum ayah ini kan bahwa Kiai Gede ini adalah ulama besar. Kalau kita mau bisa mengartikan Kiai ini ulama, Gede ini kan besar. Nah, tapi ada juga yang menyebut bahwa ini Dayak mu'alaf lalu menjadi ini ya sudah monggo saja. Karena apa? Ya masing-masing punya pendapat, masing-masing punya pemikiran. Tapi saya terus terang saja, kalau ayah almarhum ini seorang sultan, kira-kira beliau menanyakan bagaimana dan siapa beliau ini, masa yang jawab tadi ngapusi? Iya. Ngapunten? Iya. Siapa yang benernya? Ya. Tapi nanya saya, ini pimpinan saya, maksud saya bohongin pimpinan? Iya. Oh bukan ini justru saya memikirkan tadi itu.
walaupun itu hanya dalam apa seperti agenda harian yang tercatat di situ, ya, bahwa ini beliau adalah dari Demak. Nah kalau mu'alaf ini berarti ya orang sini. Yang mu'alaf yang di sini. Nah kalau mu'alaf dah, Iya. kalau mu'alaf aku wong kene wong Dayak, ini masa Islam, jadi wong Islam. Ini nek Kiai Gede dikatakan dari Demak. Nah Demak ini dari dulu Raden Patah. Raden Islam. Islam pertama. Islam pertama. Tapi jangan sembarangan. Nah ini tadi. Dari situlah makanya saya artikan segala macam sesuatunya dari almarhumah ini Ratu Mahkota tadi. Kembali ketemunya apa ya, ojo tumeh. Jangan semontang-montang. Sehingga bagaimana seperti yang disampaikan beliau tadi memang benar. Bagaimana kita bisa menyelam ke bawah? Bagaimana? Makanya kalau orang Jawa, maaf lagi, bukan saya mau menginikan suku tadi. Kepada atasan kita, kepada orang tua, mendem jerum, mikul dhuwur, mendem jerum. Seberapapun satu titik hitam di ujung kuku ini, kalau ada kekurangan baikan dari leluhur, tak pendem, tak tanam sedalam mungkin. Kalau bisa aku mencari berapa tumbak yang bisa menanam kekurangan beliau tadi. Tapi kemuliaan beliau, sekecil apapun, selalu kita pertahankan. Nah ini memang kewajiban kita. Sehingga kita tidak bisa, kalau orang hidup ini, gini ya gini ya, udah. Enggak. Tapi tadi memang penuh dengan perjalanan hidup, jalani wong urip. Ya harus melalui gini, harus ada cobaan ini. Kadang ya diunggah ke, kadang di tengah ke, kadang ya dibretes ke, kadang lagi seolah kayak di ini kan, monggo. Nah, masuk cucu dah. Habib mungkin ya, apakah langsung seperti membalikkan telapak tangan, pak. Jadi tidak, perjuangannya luar biasa. Nah, karena tadi kalau kita percaya dan kita yakin benar-benar, ya, insya Allah bahwa dalam perjalanan kita ini tadi tentu Allah wis paling petunjuk, paling tuntunan. Beliau mahanya. Beliau bukan yang maha. Beliau mahanya. Maha tahu kowe ngedadi iki. Kowe tanya nih guys. Ini Yamaha oke banget, banyak. Yamaha apa merek-mereknya Yamaha segala macam apa. Tapi ini kembali kita ini loh. Nah, kalau saya sampaikan dan beliau sudah menyampaikan juga loh. Kalau kita mau mengingat jasa-jasa para leluhur, nangis saya ini udah. Aset kerajaan, aset kesultanan ini berapa? Di mana saja? Tapi saya rumah pun sampai nggak punya. Kalau bukan jasa Nanda Ansori. Masya Allah. Terus sampai Dia putranya. Muhyiddin. Masya Allah. Karena itu tadi. Mohon maaf, monggo disambi. Iya. Sambil Bu. Iya. Atur Bu, monggo. Sambil ngobrol. Monggo lanjut. Oh, ini kita lagi menikmati yang lebih enak daripada air. Jadi itu. Ini apa? Cuma kalau kita kembali ke tadi ya terlepas dari memang ini semua ada kehendak Allah, usaha menurut syariat kita. Nah, tapi kita pun juga melihat bagaimana sistem pemerintah ini tadi. Nah, ya kembali lagi kalau kita mau benar-benar mau mengakui, pintar, wah ini tegas, ini sing bijaksana. Yang bijaksana mana? Seperti apa orangnya? Tak lihat. Padahal keluasan tanah apa wilayah kesultanan kayak apa? Bahkan dulu ada tambang emas dan tambang kecubung. Masya Allah. Tapi sekarang kita mau mengambil hak kita yang tanah tinggal pojokan sekuti saja setengah modal. Aset Pemda. Nah, mereka aset Pemda itu. Nah, aku nanti tak tutupnya zaman dibongkar nabi. Proklamasi. Nah, ini nyatakan ini hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Nah, kekuasaan ini sama pemerintah apa? Kesultanan, Surapraja. Wis dibalik tenanan burung. Udah dikembalikan belum? Belum, maaf.
Seperti Jogja, mungkin, ya maaf saya tidak menyinggung siapa presidennya. Harus oke, monggo, saya ikut. Tapi tolong kembalikan dulu uang dari Kesultanan, uang dari Keraton Solo, Keraton Jogja yang dipakai sekian puluh ribu golden, sekian ratus tahun, dihitung sekian triliun. Mampus nggak suruh balik ke duitnya itu dari mana? Nah ini hal-hal yang demikian ini tadi, termasuk salah satunya seperti Kasunanan Surakarta. Waktu itu Presiden Jokowi masih jadi wali kota. Pemerintahan Kasunanan Surakarta itu masih kayak wayang jing gunjang kanjing. Nah, apalagi ada duanya versi tadi. Adanya si siapa? HBI dengan Tejo Wulan. HBI ini tadi dari Sunannya Tejo Wulan Mary. Nah, akhirnya ngambang. Sampai berapa bulan nggak dibantu oleh dari kantor karesidenan. Nah, kalau nggak dibantu berarti apa? Makanya saya tanyakan, pernahkah dengar yang namanya abdi dalam keraton itu demo? Gajinya cuma berapa? 200 selawe, 275, 300 selawe, 350, tapi nggak pernah demo. Karena apa? Ya ampun, maaf saya. Inilah rakyat kecil yang benar-benar itu penuh dengan pengabdian. Nah, hal-hal yang demikian ini, bisakah kita nyontoh? Bisa nggak kira-kira? Mungkin jangankan sampai poso, mungkin baru kurang saja nasinya, kurang saja sendok. Duh, ini kurang nasi. Duh, baru kurang saja sendok aja masih digoreng, dicari, dituntut. Tapi ini mungkin sampai belum makan seharian. Tapi bersyukur ya kata Allah SWT walaupun dia gajinya cuma nil. Sekolah ya anaknya sekolah. SMP ya SMP, SMA ya SMA. Loh, nah ini kuasa siapa? Bukan kuasa rajanya. Rajanya yang gaji cuma segitu kok. Karena kuasa Allah. Rezeki yang diturunkan, yang diterima ini berkah. Loh, kan enggak? Berkah. Nah, tinggal kita sekarang bagaimana? Bisa nggak yang namanya generasi muda kita nih bisa menerima hal yang seperti itu? Nah, ini kalau tidak ada suatu pemahaman, tidak ada suatu penjelasan, tidak ada suatu kisah, tidak ada suatu ya bahasa dari Habib ini tadi, ya nggak bisa. Terusan saja. Tahun sewu Pangeran panjenengan kok bahasa Jawanya mateng itu apa karena mergo ada hubungan terah dengan Keraton Solo atau bagaimana? Kok mateng ini? Karena apa? Almarhumah ibu ini kan cucu dari Pakubono ke-9. Ini Kang pundi? Ini kok, nah, Pakubono ke-9. Oh, istri beliau? Bukan, nanti almarhumah istri beliau. Oh, ngoten. Semah ini. Oh, jadi ibu beliau dari Kesultanan Solo nggih? Nggih, Solo. Putranipun sinten? Napa? Putranipun sinten? Saking Kanjeng Purbo. Oh, Purbo Diningrat. nggih, masyaallah. Kalau datang gambare nggih. Yang Purbo? Nggih, ibu-ibu. Kok fotonya ada? Fotonya pun Nek Tina ini apa? Datuk lah. Iya, Datuk. Ini kan nanggalan sekedap. Ada Ali, monggo kalian bisa diperbesar. Ayo, silakan. Nggak apa-apa, nanti tinggal dipotong aja. Nggak, Anda harus di-cut ya, Pak. Nomornya banyak. Nanti pasti edit aja. Nah, Ada anak melihat foto Datuk. harus bujur, ya Allah. Kecil amat ya. Sangat halus kecil. Itu yang saya simpan saya ini. Oh, berarti ini Bapak nggih? Iya. Kalau Bapak, ini kalau keluarga Ibu. Bapak asal pun sinten? Ratu Alamsyah. Ratu Alam. Sana Ibu?
Bener Ratu Subatina, Ratu Putri Kemalasari, binti Purbodiningrat. Putri. Ini penting karena saya sering ngobrol dengan para gusti di Keraton Solo. Mudah-mudahan bisa disambungkan lagi. Amin, amin. Sehingga Allah. pengorbanan yang selama ini sudah diberikan itu bisa dilihat dengan mata terbuka oleh negara. Amin, Allah, amin. Tentu saya yakin perjuangan itu tidak membutuhkan imbalan, tetapi layak dapat penghargaan. Kalau layak berarti kan orang lain yang seharusnya memberikan. Ini harusnya fotonya diperbesar atau di scan yang bagus, tapi kalau dibuka takutnya malah rusak. Lebih baik seperti ini di zoom, Ya, scan. ada juga foto yang lama, Iya. maaf ya, yang kecil. Ini rusak, tapi enggak, ini bisa dibuka. Buatan rusak nih. Ini. Buatan rusak. Ini dibuka masih bisa terus Paket nih, buatan yang maaf. Iya, Mak. Oke. Nah, ini yang foto yang Ini ada yang foto Sur, yang ratu. Ya. Ini loh, ini kerjaannya orang NU kan ini. ada foto-foto lama. Yang semangat ini. Kembar. Ini beliau putra kembar. Memang harus Putra kembar. beliau itu Ini ayah beliau, ini kakak beliau yang sekarang menjabat sebagai raja. ini dokumen Kakak beliau. Ini siapa ini? Beliau ini adik beliau bertinggal di Istana Kuning. Yang di Istana Kuning. Ya, sebagai menteri dalam negeri. Mm-mm. Luar negeri beliau abdi menteri dalam. Beliau jabatan Adiknya juga ya? Iya, ini kembaran beliau. Oh ini Kembar. oh kembar ini? Ya. Masya Allah. Nah, ini. Mendagri dan Menlu ya? Iya. Menteri dalam negeri dan Menteri luar negeri. Ini raja. Sekarang di Solo. Sedang di Solo? Di Solo. Ini raja kakak beliau. Coba ambil. Tinggal di sana. Oh, tinggal di sana? Iya, di Solo. Sementara tinggal di sana. Tapi kalau ada apa di sini Ini baru kembaran. nanti diwakili oleh beliau kakak adik. Oh, itu yang Mendagri Menlu Menteri ya? dalam sama menteri Nah luar. ini. Rajanya mana? Bu Jokowi. Sama Oh iya itu Jokowi. Irian. Khalidin Shah. Ya. Tapi di Solo ya? Iya. Yes. Gampang kalau udah di sana kan kita bisa komunikasi. So. Seransa. Sur. Kalau bisa nih Beb yang ini tadi Nah, dibesarkan yang ini di wonten sing langkungaken. Ngoten. Ini ada. Ini foto zaman kawinan nikahan almarhum ibu. Wih, Masya Allah masih muda ya. Apa ikhtiar untuk melestarikan ini? Ini nikah di Solo beliau. Masya Allah. Harus di scan. Ini Scan yang zaman bagus. Jepang. Ini kok sinten ya? Ini kok Suwargi Ibu, Suwargi Romo, ini Jepang. Oh, ini kok? Ini kok ini mboten bantu. Om semua diningrat. Bisa scan nggak di sini kamu nanti di? Ada laptop bagus di rumah yang pegang? Scanner ada nggak? Nggak, ini harus hari ini, kalau besok lupa rugi kita, ya kan? Rugi. Ini kalau ini jadi ini pengantin Romo dan Ibu Nggih. Pangeran nggih. Nah, ini aja nih. Sama ini. Ini waktu pengantinannya ini. Teng Solo nggih? Nggih, bener Solo. Coba itu. Kan kalau nggak ditelusuri hilang nih. Kita. Ini belum lagi nanti orang Madura, aku ngomong juga nih. Ini. Ini juga pengantinan pun. Terus ABI, Nggih. 3 bulan saya penaan saya. Oh. Nanti ya aku yang nyambungin. Nah, ini ke yang Purbodiningrat. Oh. Jadi yang Purbo itu simbah ya? Apa? Nggih, Mbah Kakung. Ini Mbak Kakung, Mbak Putri. Nggih. Kenapa? Ya. Hari ini harus di-scan, hari ini jangan besok. Siap. Nanti file saya kirim. Oke. Nanti Mbak untuk Putri. beliau dicetak yang besar, cetak. Jadi ruangan ini bisa dipenuhi oleh foto-foto sejarah beliau. Kalau saya kan nggak terlalu penting, walaupun butuh ya kan.
Yang penting ini rumah ini. Masya Allah. Monggo. Ini dalam pinjam nanti biar scan gitu. Monggo. Biar ini jangan hilang. Ini kan ya foto nih pun. Jadi kalau Berarti ini tuh keraton gitu. nikahan, iya betul keraton. Ini pernikahannya di Keraton Solo. Nek kali Gusti Mun apa jenengan? Sami ke mau Gusti Mun penaan kula. Mbak coba. Jadi ini Sering ketemu. berarti masih simbah ya. Napa? Gusti Mun. Iya, Nek memang. mriki nyebutnya simbah ya. Amargi napa? Kamasunan mila ingkang Pakubono kaping 12. Nggih. Ramanipun Hangabei Tejo Wulan lan mung napa niku wau. Napa ngaturi Swargibuna wa Badina. Oh, Budi, Budi nggih. Budi. Masya Allah. Saya berharap nanti Gusti Mung, Gusti In dan Nggih. Gusti Wirabumi bisa menyaksikan video ini dan ada harinya berkumpul. Nah, di kalau festival keraton, Nggih. apa tuh mriki? Nanti kalau kula aturaken bahwa memang bersyukur alhamdulillah kepada Allah SWT ini apa? Keraton Kota Waringin ini kebetulan kok permaisurinya dari Kasunanan Surakarta. Luar biasa. Sehingga kedekatan dari Kota Waringin dengan Kasunanan Surakarta ini tidak Ya, mungkin terindikasikan lagi. nanti coba kita akan komunikasikan dengan Keraton Kasunanan Solo, mungkin juga akhirnya dengan Jogja, sehingga jaringan perjuangan kerajaan Islam itu bisa di-setel ulang, diinstal ulang, dan kemudian budaya Islam Nusantara bisa dilestarikan. Saya kira ini pekerjaan kita lah, ya, khususnya dari Padepokan Dewan Sunan Kalijaga dan umumnya dari warga Nahdlatul Ulama yang memang peduli dengan masalah ini. Kalau di luar itu mungkin agak sulit, ya, agak sulit. Saya berharap nanti di sini dan di Solo juga ada Haul Agung. Itu kita sudah sampaikan beberapa kali supaya diadakan Haul Agung atau Ziarah Agung. Ini loh sejarah yang sebenarnya dan ini perjuangan yang sebenarnya. Nanti kalau sudah nyambung dengan Joko Tole dari Madura itu tambah rame. Dan saya kira karena salah satu garwo Kanjeng Sinuwun kan Madura, gitu? Madura. Saya lihat ada perahunya terlambatnya itu dia. Saya sedang lihat. Cakraningrat itu salah satunya dari putri Cakraningrat keempat itu kawin dengan Raja Solo. Nah itu dia. Makanya ada perahu kan, saya sudah lihat di situ. Dan Ini sudah dijelaskan. almarhum yang ini kalau tidak Solo Sultan ke-13 Ramanipun alitan, Ramanipun Swarga. Kenapa Ama kami nyampaikan juga kami kejuliatan daripada Bangkalan Cakraningrat yang mana ini kami diberikan oleh Kesultanan Cakraningrat yang terah kami memang sudah ada. Nah, alhamdulillah. Kebetulan Bersyukur. juga Ama di sini yang namanya Pak Jamal Samiat yang sempat menandatangani di perpindahan, bukan perpindahan, artinya ke Sukabumi. Ya. Salah satunya Pak Jamal, Pak Jaya Malik dengan Pak Jamal Samiat. Itu daripada datuk kami, Ama. Artinya abdi dalam keraton. Ya, alhamdulillah. Justru inilah semuanya kalau kita kembalikan. Jadi penyampaian beliau datuk atau canggah ini tadi kan tidak salah. Oke. Juga orang-orang yang mau berdiam di negeriku di bawah pangkuan kerajaan Kutaringin. Biasa. Ini ke-9. Benar. Kenyataannya ke-13, 9, 10, 11, 12, 13, 4 generasi datang ada Madura. Ini kan penyatuan semuanya. Beliau sudah menyampaikan seperti itu. Pelaksanaan dari kakek Sultan ke-13. Karena salah satunya juga putri daripada Raja Sumenep itu kawin sama Raja Banjar. Dari Sumenep. Yang di Sumenep. Oke. Yang pernah mungkin suan sama tempat Ama. Iya. Almarhum beliau Mas sekarang. Saya kira mungkin untuk liputan resmi ya YouTube ini sementara ini Iya. supaya tidak terlalu panjang karena intinya sudah nyambung dan ya di luar dugaan, di luar rencana kita bahwa Allah punya rencana lain. Kedatangan hari ini kok saya semangat banget ingin ketemu panjenengan dan ini. Oh ternyata ini dia yang
selama ini jadi pikiran saya, selama ini jadi angan-angan saya, ingin menyambungkan jaringan perjuangan keraton-keraton Islam di Nusantara. Mudah-mudahan setelah ini panjenengan tidak bosan terus nanti kalau kami terus komunikasi, ngobrol, dan saya berharap nanti ada acara khusus lah, acara khusus. Insya Allah, amin. Temu antara keluarga Kasunanan, kemudian mungkin Mataram juga, terus dengan Kota Waringin ini. Jadi ini loh pintalan benang Nusantara itu adalah kerajaan-kerajaan Islam. Jadi kalau pengen kuat hasil songketannya ini, jangan ada satupun benang yang dipotong. Kalau perlu dirajut ulang kembali, di scan ulang kembali supaya rajutannya kencang. Dan insya Allah saya percaya kalau kita punya niat baik semua seperti apa yang beliau lakukan juga telah leluhurnya, Nusantara tidak akan hancur, tidak akan hancur selama ini benang ini tidak dirusak. Saya kira sementara tapi nggak apa-apa, ini dipanteng aja, namanya obrol-obrol gitu. Kula suwun sangat monggo. Nggih. Kalian pun kedapi nika. Kaget tuh Jawa ini kok medok ngene iki. Ini Pak Aziz yo kalah nek kalau jenengan. Kata kromone kromo Inggil yo kalah. Gak wani. Nah, beliau lahir Solo. Ya, Pak? Beliau lahir Solo. Pantesan. Ama lahir sini kan ke Solo, artinya sekolah besar ke Solo. Sekolah besar ke Solo. Dan juga bahwa Ama ini kalau di Solo dengan almarhum ayah bahasa ini, dengan suargi ibu bahasa Solo, bahasa Jawi, bahasa Jawa. Selalu dipertahankan ya. Ya karena bahasa pengantar keraton harus sama ya. Nanti betul sakit itu milah-milahakan. Anjing. Monggo Bu, latar Ibu, monggo. Ini mah. Ji, alah ya Allah, ya Rob nih. Ayo. Telepon Yai, kenapa? Tadi ada mau scan-nya. Oke, mohon ini panjenengan abadikan, jangan ada yang hilang. Baik, Satu atau dua buat ditempel di sini. Nanti saya minta dikirim filenya nggak apa-apa. Karena yang penting di sini ini harus dipenuhi gambar-gambar sejarah ini. Syukur nanti mumpung pangeran masih ada, ditulis ini adalah acara pernikahan siapa dengan siapa, nama lengkap sak gelar-gelarnya. Di sini dengan ukuran yang cukup bagus gitu. Nanti mungkin di pesantren juga Habib Abdurrahman masang juga perlu karena terahnya masih ada kesalahan gitu. Beliau putra pertama. Oh, betul. Lari bajeng kula. Ya sok mikir, sing kudu mikir iki. Monggo-monggo. Nah, aku ora usah mikir sing butuh jenengan iki. Tapi saya butuh kan. Nanti saya tak sowan ke Solo tak. Saya ini kan nanti saya kirim ke jenengan juga. Nggih, filenya. Nah, saya sering main ke Gusti Mung. Kalau main sana ke Solo Keraton. Bahasa yang ditelepon pun juga. Munajatan di Keraton juga sampun. Bahkan damai Indonesiaku pertama saya di Masjid Keraton Solo. TV One pertama kalau pergi. Mungkin inilah kehendak Allah gitu. Kehendak Allah. Kaitan pun juga kalau. Nggih. Coba agak nih. Apa tisu lagi ya? Nggih, alas tuh. Udah. Mbak pun ke dapur Ini putra beliau nih. Udah kamil kan? Asma sinten, Mas? Gusti Ahmad Suryansa. Yai. Oh ya si ono sahe. Mengikuti beliau. Nggih. Nek ono kan Al-Ghadri ning sah. Sultan Banjar. Nggih. Wonten suatu wilayah, Korindo. Korindo itu adalah tanah sultan. Tanah Pensuargi Eyang. Masya Allah. Kalau di Solo, kandang menjangan. Nggih. Yang dipakai asrama Kopassus. Di sini ada. Itu dulu tempat ternak kerbau sapi. Eyang. Nggak benar Eyang. Nah kok kita tanyakan, kok bisa nih? Tanyakan saja ke BPN. Tanya BPN. Maaf. Saya minta kronologis. Kok keraton menuntut Korindo? Nggak punten, maaf aja. Kalau saya ngomong goblok terlalu kasar. Ini kalau saya nggak ngomong goblok kok kebangetan. Ini coba tanyakan. Pimpinan BPN ini wong baru apa orang lama?
Harusnya kita menanyakan karena kita pemilik tanah. Kok malah tekoni? Kronologisnya gimana kok? Sing di tanah nekoke lho. Kok padosi. Ini loh riwayat dulu. Dulu dipakai CTN, lalu dipakai helipad Perancis, lalu muncul Korindo. Bahkan saksi hidupnya ada satu orang masih hidup yang menceritakan. Sekarang kembali sebaliknya. Saya sudah sampaikan semua kronologisnya. Saya minta BPN mengeluarkan. Kronologisnya bagaimana kok BPN bisa mengeluarkan surat untuk Korindo? Maaf Pak Pangeran, Pak nunggu dari Kanwil mau cara loh, kan klendu loh. Nggih. Jangan sing ngagungan Siti nangotaken. Pun kula wangsul kan Mas. Jangan kok nuntut niku pun yen anu kon jangan kajeng nuntut pripun dasarin sama napa? Kan kleru. Aku nang kono. Wong aku ning kono Mbah Buyut ku tanggaku bahkan belum ada ini tadi sampai benua mungkin bapak moyangmu dong do urip ning kene kuwi seneng. Lah kok ditekokke lho. Nah, ini kan sesuatu hal yang ini kalau nyun pangapunten. Ya inilah kalau kita mau tahu ya keadaan, monggo. Tinggal bagaimana kita mencernanya. Nah, wonten niku kawau pramila matur nuwun sangat. Udah menipun rawuh panjenengan nika napa? Saged ninggalkan malih. Bahwa sebetulnya segala sesuatunya kalau memang kita benar-benar dan kita masih niat betul-betul apa yang kita harapkan dan suwun dengan usaha itu menurut surat kita, monggo. Nah ini jalan satunya ada buka Ki Bagong. Tapi tidak tahu di belakang Ki Bagong ini ada yang namanya Kesultanan Kota Waringin. Ini ada nih riwayat tanah gimana dulu? Riwayat Ki Bagong dulu gimana? Oh nggak tahu ada ini. Oh berarti ada background di belakang. Sebelum Ki Bagong hadir ya. Kan memang ada. Jelas. Ada nak belakang dulu. Jangan sampai maaf saja. Nanti sekarang ini ya silakan. Cuman saya maksud teken tak teken. Sampel itu saya gede-gede nih. Tapi yang penting apa? Jangan sampai kita menyampaikan ini ada sesuatu hal yang kurang pas. Ini harusnya Sultan yang keberapa pada masa tahun ini, pada masa dari pengenalan bendahara itu, pengenalan bendaharanya siapa? Pak Bagong ini pada tahun berapa? Jadi ini sinkron. Dan sampai kita nyusun Pak Bagong nanti ketumburi, nanti kita apa? Pak ini malah keliru ujung-ujungnya asing mami gelar Pak Bagong atau apa Ki Bagong dudu wonge kan keren tuh. Nah ini kan ini monggo silakan, saya membackup, saya mendukung. Nah sing panjenengan peso tentang Ki Bagong apa Pak Bagong namanya? Ki Bagong. Nah kula ini kan wonten Solo. Lah kan sebatan Bagong niku niku wit kalau men sampun swargi napa Bapak paman kula Pangeran Amir nika. Nggih. Nah sampun nyebataken nama iki Pangeran Amir piyambakna komandan BKR kalau rumiyin. Berarti generasi ngandap sampun nggih 40-an nggih. Ah nggih niku sampun datang swargi Rama, terus swargi Eyang nika lah napa? Wiwit tahun 19 kawan welas. Ngantos dumugi 19 langkung tahun. Lajeng mandat datang Swargi Rama. Anu kan gampil mawon. Kantun ningali bahwa Ki Bagong ini pada tahun berapa? Oh, berarti ini masa era Sultan ke-13. Tahun sekian tahun masa Sultan ke-14. Lah ngaten gampil mawon. Berarti nek Ki Bagong itu sana sering kerabat nih ya. Rawuh wonten ya. Dipun dugaken. Dugaken. Nah, Ki Bagong nika menawi kawin dipun sebataken wonten napa nggih? Menawi ana lakar Ki Bagong tahan tembak. Oh. Tanuraganipun Nggih, kiat. Mboten benten kados Panglima Utar menapa ngaten nika. Jadi tentu sedaya keraton, sedaya kerajaan istana tentu kagungan para-para niku ya. Punggawa utawi yang manu kan gadah kanuragan. Nah, sampun kita mangertosi saengga menapa? Oh ini zaman anu ada wau-wau kan Pak Sana. Pak Sana ini sampai diberi nama
jalan, buat nama jalan. Namun nanti pasti pun. Nyambung kita apa bercerita tadi, tahulah makam-makam di Solo, beliau tahu. Aneh mau hendak izin ke Gubah. Masuk. Begini ya. Saudara sah. Sebelah sini. Kamu Bel, Sudah. Haji Alim, Sudah. siapkan Sudah standby. ubah, buka sekalian, ya. Aku bingung juga sudah. Mangkubi Kandar sudah. Kandar Oh ya. Hafal masih sarean di sana, kuburan di sana masih hafal. Pejuang 45 Mak, siapa Mak di samping Mangkubumi itu? Supriyadi. 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 Supriyadi di sini makamnya. Oh, terkenal loh itu. Tapi beliau enggak mau di apa-apakan makamnya. Jadi Kelepet salah kenapa? satu pejuang nasional beliau. Kelepet berkelap guru lagi. Ya peta. Peta. Kalau Dulu tinggal tersakan. di Kalimati di Kumpe Batu. Anu mah apa pengerti? Ya, bagi orang biasa. Orang hanya nyebut begitu Pak, beliau Pak. meninggal baru beliau Mas, kenapa ya? karena sakit keras tuh baru beliau Kaget. mengeluarkan. Apa tadi kan? Jadi PSP sih beliau mau gunain apa? di apa-apakan Iya. dari negara itu. Cuman Yang betul ya. dimakamkan Iya. di Yang betul ya adik yangku. Masya Allah. Dengan ngajari kue GSP. Tapi nanti ini nggak ngerti kuburan Solo. Kenapa? Daerah Pisong ya. Karena Allah katakan balikmu guru wis disareke ning kene makam berapa? Soma. Nyisoma. Tadi makamnya mana apa? Mataran itu kantor kita kemauan. Oke. Bapak Mataran itu mana? Ada yang terputus, putusnya di mana? Bapak apa? Siapa? Bisa. Sampun kuwateraken Ya. sedaya perkawis kawula nggih sampun. Ngoten dados. Lihatnya memang. Sudah gini. Ya, ngenes. Allahumma sholli wa sallam. Iya. Beliau tahu sis. Ya, Mas. Ya itu Terah memang harus ketemu begini. ketemu. Kita nggak punya cara lah. Nggak punya cara. Allah kaitkan batinnya. Ya. Izin mau ke makam. Nggih. Parang badhe anu sowan sareamin. Tambahin pangestu lepaten ngapunten. Mugi panjenengan tansah pinangan Emang tidak mau. Yes, saged sowan malih mriki. Iya. Mugi malih tindak wonten Jawi kelatur lenggah teng gubuk kula. Amin, amin. Insyaallah. Aku tuh tadi. Nggih. Amin insyaallah. Anu Mbak, suruh siapa sih ning jopo? Suruh ada sih. Ya, ya. Mau foto-foto di sini. Enggak, anu nyuwun anu doa. Oh, doa. Oh. Doa selamat ya. Beliau. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. الشيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Iya kan aku tuh ya. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسوله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع بين قلوب المؤمنين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين. يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجزي فقونا بجاهك ويا فرد أفردنا بعز ورفعها إله وجبار وجبار بتقهن بتكفار بسر حروفها بأحلام وعاطف قلوب العالمين علينا بحق شلمهت ربي نجنا من القوم الظالمين ربي نجنا من القوم الظالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فضل سبحان الله وسلام على المرسلين والحمد لله. Ya, saya berharap ke depan dalam rangka menyelamatkan sejarah dan aset-aset kerajaan yang berintegritas ke NKRI, kita ingin di kerajaan yang masih eksis bisa memimpin daerah itu dalam pengertian bahwa pimpinan daerah itu diusahakan dari keraton seperti halnya daerah istimewa Yogyakarta. Amin ya Allah, amin. Ini di depan teman-teman ya. Bismillah mudah-mudahan jadi wujud. Amin. Saya pengen kalau ngoten nggih. Nanti cucu panjenengan itu kita dorong untuk menjadi bupati Kota Waringin Barat ya.
Amin, amin. Kira-kira panjenengan setuju loh pembuatan? Setuju sangat. Kita akan sekedar lah provokasi aja, tapi mari kita kondisikan keluarga Madura, keluarga Jawa semua. Ini adalah keluarga kita, satu ikatan sebetulnya ini. Kita perjuangkan supaya Habib Abdurrahman bisa menjadi bupati. Nah, jangan wakil, aku nggak suka. Amin, amin. Bupati aja. Tapi kalau prosesnya harus wakil nggak apa-apa. Tapi yang penting ujung-ujungnya saya akan mohon buat jadi bupati. Amin, ya Setuju Allah. nggih panjenengan? Iya. Ini kan simbahnya yang harus saya tanya. Kalau mbahnya pohonnya sudah oke, ya kita tinggal mulai bergerak lah ngoten. Ngoten. Amin, ya Allah. Proses pemulihan eksistensi keraton kita di sini. Kedepannya mungkin kita bisa memproses kembali, menginventarisir kembali aset yang hilang. Bahwa pada akhirnya oleh keraton akan dipersembahkan tetap seperti sekarang tidak apa. Tapi orang tahu bahwa ini aslinya seperti ini. Ngoten niku. Amin, ya Allah. Amin. Ya, saya kira itu. Tapi kalau dereng matur kali Gusti Mu, ning waktu menjelang enjang-enjang badhe damai Indonesia aku tau dalune kula teng halaman Masjid Keraton, terus Gusti Mu dawuh, Mas Agus, ya saret didereke teng laweyan. Kula mboten ngertos niku sinten. Lho iso. Iki Ageng wis lho. Iya, mbahku. Ya kena sing dadap tulis gitu. Kula teng sarean niku. Terus nek teng Solo saniki iso mriku. Saya enten silsilah saya ngomong. Nah, tapi yang ini tidak boleh keluar. Karena ini masih di posisi nek Patok Nagara Jogja niku Mbah Buyut kula. Patok Nagara anu Dongkelan niku. Mbah Ki Syafuddin. Bisa. Ini kalau mau apa? Pertanyaannya pun argumen istilahnya pun amanah yang Ratu Mahkota bahwasanya ilmu Allah Ta'ala ini kena bertempatnya cuk. Pada siapapun Allah berkehendak kun fayakun jadi. Nah, saat ini saat paham ini pun kalau kasih wonten sana nusur siapa? Juriat siapa turunan ya tengis. Ini masa saudara kepanggih di sini loh. Berapa puluh tahun. Nah ini sebenarnya kan kehendak Allah tadi itu. Saya pun tidak tahu malam itu sama Gusti Mung kok tiba-tiba saya nggak tahu itu Gusti Mung, cuma Mas Agus di disowanke Ki Sarip mang lawian. Pas kalau mriko, Mas niku wong sinten Mas Agus? Itu Gusti Mung loh. Kok Gusti Mung jam 1 malam? Sampai di kuburan. Niki sinten Mas Agus? Niki Ageng Nis. Lho iki mbahku. Baru nyambung. Ambil tangan iku terus. Tapi kalau mboten matur kali Gusti Mung terus. Ya mari menapa Sanes tempate. ya mboten penting kurang lari kula. Sur, kamu jangan sekali-sekali kalau kenalan tak apa nih, kalau kamu ngomong anaknya aman, jangan sekali-kali, kecuali dia tahu sendiri. Kalau perlu ditanya ngomongnya, saya dari Jawa, jadi terserah kamu tukang ojek, tukang apa, bisa kamu, yang penting ojo ngomong yang gue ini anakku, kecuali orang tua tahu sendiri. Nah. Cuma yang waktu itu lari silsilah teng Romo terus mangertos niku. Romo yang ngaten mah, ojo sok cerita sapa awamu. Nah, itulah namanya Allah ngatur. Ya di sini ketemunya dan hari ini. Nah, saya juga kan nggak biasa diundang seminggu kok bisa berangkat kan. Masa undang seminggu? Biasanya ya sebulan 2 bulan gitu. Tapi ini lebih mahal daripada acaranya bagi saya. Lebih mahal dari acaranya. Mana betul Monggo aja. Kita nggak bawa rokok ya, biasanya bawa. Monggo kalau mboten rokok mboten. Betul,